Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Arsenal menelan kekalahan tipis 1-0 ketika bertandang ke markas Inter Milan dalam laga lanjutan matchday keempat Liga Champions. Kekalahan ini mengakhiri rekor unbeaten pasukan Mikel Arteta di ajang Liga Champions. Di sisi lain, Arsenal pada akhirnya harus merasakan pahitnya kalah dengan tim yang menerapkan salah satu strategi andalan mereka musim ini. Inter memang tidak unggul secara statistik, tapi Simone Inzaghi berhasil membuktikan kalau sepak bola adalah soal efektivitas. Pelatih asal Italia sukses menahan gempuran Arsenal dan mengamankan 3 poin dari Arsenal yang dikenal sebagai salah satu tim paling dinamis saat ini. Bagaimana cara Inzaghi menghadang laju Arsenal di San Siro? Sebelum menyimak videonya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Musim 2004-2025 tampaknya menjadi sebuah musim pembelajaran buat Arsenal. 2 kali ditaklukkan Manchester City dalam perburuan gelar Liga, Mikel Arteta pada akhirnya belajar kalau sepak bola adalah soal hasil akhir. Entrenador itu pada akhirnya menyuntikkan elemen pragmatisme ke dalam permainannya. 3 laga penting kontra Tottenham, Man City, dan Atlanta menjadi gambaran nyata kala Arteta kini lebih pragmatis dibanding musim-musim sebelumnya. Arsenal yang dikenal dinamis dalam menyerang memilih main aman di 3 laga tersebut. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil dan memang pada akhirnya Arsenal mendapat apa yang mereka mau. Laga derby London Utara melawan Tottenham berhasil dilalui meriam London dengan kemenangan. Sementara 2 laga lainnya dilewati pasukan Arteta dengan hasil yang memang mereka harapkan hasil yang aman. Hampir menang melawan City, Declan Rice CS akhirnya dipaksa imbang di Etihad. Begitupun dengan hasil yang mereka dapat di Bergamo ketika melawan Atlanta. Arteta boleh beralibi kalau hilangnya sejumlah pemain penting termasuk Martin Odegaard pada akhirnya memaksa bermain aman. Namun pola permainan Arsenal ini nyatanya tidak banyak disukai orang. Para pecinta sepak bola melabeli gaya main ini sebagai sepak bola haram, atau di komunitas-komunitas luar dipanggil sebagai dark art alias ilmu hitam. Arsenal sambangi San Siro dalam keadaan terpukul pasca kekalahan menyakitkan kontra Newcastle di ajang Premier League. Momen itu tentu menjadi momen positif buat Inter. Juru taktik Nerazzurri, Simone Inzaghi, mengumbar janjinya untuk membuat Arsenal menangis di Milan nanti. Inzaghi juga sedang dicecar banyak kritik musim ini. Kendati Inter adalah juara bertahan Serie A, banyak pengamat menilai kalau Inter musim ini adalah Inter yang berbeda dengan musim lalu. Superioritas Nerazzurri di musim lalu sama sekali tidak terlihat di musim ini. Inter bahkan sementara masih tertahan di urutan kedua tabel klasifika, tertinggal dari Napoli yang kini dibesut oleh mantan allenatore mereka, Antonio Conte. Inzaghi memahami masalah Inter musim ini, terutama bagaimana rapuhnya lini belakang mereka yang sudah kebobolan 13 gol dari 11 laga di Serie A. Ia juga memahami kalau Arsenal dan Arteta adalah salah satu kombo paling sulit ditaklukkan. Arteta adalah salah satu pelatih muda dengan visi dan taktik terbaik dan paling dinamis di seluruh Eropa saat ini. Namun bermain di hadapan publik sendiri agaknya memberikan semangat ekstra buat Inzaghi. Pelatih asal Italia itu menyebut bahwa dirinya sudah tahu cara paling efektif meredam permainan Arsenal. Walau mengaku bakal melakukan banyak rotasi skuad, Inzaghi akan tetap mempertahankan strategi utamanya yakni membatasi ruang gerak dan aliran bola Arsenal sebelum memasuki area pertahanan Inter. Arsenal adalah salah satu tim terbaik Eropa saat ini. Anda bisa mengenali permainan mereka, disiplin, agresif, dan dinamis, layaknya tim juara sejati. Kami menghadapi 2 pertandingan penting ke depan, tapi kami siap menghadapi pertandingan-pertandingan ini, papar Inzaghi sebelum laga kontra Arsenal.
Kekalahan melawan Inter seakan menjadi sebuah ironi menyakitkan. Ketika Arteta menemukan sebuah trik sakti baru untuk main aman, ia justru takluk oleh trik itu sendiri. Inter menaklukkan Arsenal memakai strategi bertahan total, strategi yang kerap dilabeli sebagai dark art atau sepak bola haram oleh banyak orang. Simone Inzaghi tampaknya belajar banyak dari cara Eddie Howe dari Newcastle membungkam Arsenal pada game week ke-11 IPL kemarin. Di pertandingan tersebut, Newcastle meredam permainan Arsenal dengan cara menumpuk banyak pemain di tengah. Energiknya para pemain The Magpies pada akhirnya juga membuat Arsenal tidak mampu berbuat banyak di St. James Park. Cara Howe menaklukkan Arsenal diaplikasikan dengan tepat oleh Inzaghi ke dalam Inter racikannya. Pemilihan skema 3-5-2 membuat Arsenal mampet di lini tengah. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan Arsenal untuk menerobos masuk pertahanan Inter adalah melalui sektor sayap. Sektor yang selama ini dianggap sebagai kelemahan Nerazzurri. Kehilangan Martin Odegaard sebagai kreator utama serangan juga menjadi perkara sendiri buat Inter. Tidak perlu banyak improvisasi untuk menutup ruang gerak dan aliran bola dari para pemain Arsenal. Tanpa Odegaard, serangan-serangan Arsenal begitu mudah dibaca dan nyaris tidak ada yang berarti buat Inter. Selama 90 menit, permainan antara Inter versus Arsenal sejatinya berjalan buntu. Inter sebagai tuan rumah tidak bisa melakukan progresi ke depan karena mereka kekurangan pemain-pemain Jepang. Namun pada akhirnya strategi menumpuk gelandang yang diterapkan Inzaghi terbilang sukses untuk meredam setiap serangan Arsenal. Inter beruntung karena gol Hakan Calhanoglu dari titik putih pada akhirnya menjadi pembeda dan membuat mereka sukses amankan 3 angka di San Siro. Setelah kekalahan melawan Inter, Mikel Arteta harusnya mulai belajar kalau timnya punya banyak sisi lemah yang harus ditambah. Krisis striker yang sudah jadi masalah sejak musim lalu kini semakin tergambar nyata. Ditambah ketiadaan pelapis Martin Odegaard yang membuat Arsenal makin kehilangan kreativitasnya ketika sang playmaker Norwegia absen. Jika ada agenda dan anggaran ekstra untuk belanja pemain, seorang playmaker tambahan mungkin bisa dipertimbangkan. Sang playmaker baru ini nantinya akan mengambil peran sebagai pesaing Odegaard yang selama ini menjadi motor kreativitas Arsenal. Intinya, playmaker baru ini akan jadi opsi kreativitas baru Arsenal ketika Odegaard tidak bisa dimainkan. Selain itu, penting dipahami pula bahwa Arsenal juga butuh seorang striker bertipikal target man. Minat mereka terhadap Victor Osimhen dan Benjamin Sesko beberapa waktu lalu sejatinya menunjukkan bahwa tim ini paham betul masalah yang mereka hadapi. Namun, kegagalan Arsenal mendapatkan satu saja target man agaknya membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa Arsenal memilih bertahan dengan stok penyerang yang ada, padahal tidak ada penyerang mereka yang bertipikal target man. Dampak dari ketiadaan backup untuk Odegaard dan striker target man pada akhirnya adalah seringnya Mikel Arteta melakukan eksperimen. Beberapa pemain sudah ia coba untuk menggantikan peran Odegaard. Pun begitu dengan eksperimen sang pelatih memasang nama demi nama untuk menjadi ujung tombak utama meriam London. Hasil dari eksperimen ini pada akhirnya membuat Arsenal kehilangan poin-poin di laga krusial. Fans banyak yang meminta Arteta berhenti melakukan eksperimen, namun di sisi lain Arteta juga tidak akan melakukan eksperimen kalau memang stok pemainnya mampu mencukupi kebutuhan taktikalnya. Itulah dia ulasan kekalahan Arsenal atas Inter yang seakan menjadi karma pembalasan karena Arsenal kalah melawan tim yang memakai strategi dark art ala mereka. Bagaimana pendapat football lovers sendiri? Kira-kira apa yang membuat Arsenal mendadak melempem akhir-akhir ini? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya.